Halo teman-teman, di video kali ini kita mau membahas Smart IP Cam atau CCTV lagi ya, dimana di sini kita ada dua buah Smart CCTV dari 360 Boot Lab ya. Ini adalah Boot Lab Indoor Cam C201 dan Boot Lab Indoor Cam 2 C211. Selain punya berbagai fitur seperti AI tracking, night vision, alarm, dan lain-lain, CCTV ini juga punya bandrol harga yang cukup terjangkau, yaitu berkisar di 300-400 ribuan aja. Nah, kira-kira gimana cara pakainya dan bisa ngapain aja CCTV-nya ini? So, untuk ulasan lengkapnya langsung aja, ini dia. Oke, pertama-tama kita unboxing dulu dan lihat apa aja yang akan kita dapatkan dalam paket pembeliannya ini. Pertama kita unboxing yang tipe C201 dulu. Nah, di sini pertama kita akan dapat sebuah buku manual singkat penggunaan atau Quick User Guide. Kemudian ada adaptor buat ke power. Di sini outputnya 5 volt 1 ampere alias 5 watt. Lalu ada kabel USB-A atau micro USB. Selanjutnya ada perekat 3M dan terakhir ada unit CCTV-nya. Oke, seperti inilah apa aja yang kita dapatkan dalam paket pembelian CCTV Boot Lab yang tipe C201. Untuk yang tipe C211 kita unboxing juga ya. Isinya kurang lebih hampir sama dengan yang tadi. Di sini ada colokan buat tombol reset, lalu ada skrup dan baut, kemudian ada kepala adaptor, kabel USB atau micro USB, lalu ada semacam mounting atau dudukan buat CCTV-nya, kemudian ada buku manual penggunaan, lalu unit CCTV-nya sendiri. Berikut adalah yang kita dapatkan di paket CCTV Boot Lab yang tipe C211. Oke, selanjutnya mari kita lihat lebih detail mengenai unit CCTV-nya. Pertama untuk tipe C201 seperti inilah ya penampakannya, yang mana ini punya desain dan bentuk yang cukup unik ya, kecil, tipis, dan ringan. Bentuknya ini memang dirancang sedemikian rupa karena untuk masangnya ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama bisa kita taruh di meja seperti biasa, kedua bisa kita tempel di dinding atau permukaan yang rata dengan bantuan perekat 3M-nya ini, ketiga kita bisa tempel di permukaan berbahan besi ya, karena ini itu ada magnetnya juga. Bagian depan sini adalah kamera CCTV-nya, kemudian bagian belakang sini ada tombol reset, lubang speaker, port micro USB untuk power, dan slot memori micro SD. Selanjutnya untuk yang tipe C211, bentukannya seperti ini ya, lebih konvensional layaknya sebuah Smart IP Cam pada umumnya. Untuk cara peletakannya ini bisa ditaruh di atas meja atau bisa juga digantung di atap atau langit-langit dengan bantuan mounting dudukan yang udah disertakan. Bagian depannya seperti ini, selain ada modul kameranya, di sini juga ada slot memori microSD dan juga lubang tombol buat reset. Selanjutnya di belakang sini ada port micro USB, lalu di samping sini ada lubang speaker. Selanjutnya untuk cara penggunaannya, pertama kita download dan install dulu aplikasinya ini di smartphone kita. Nama aplikasinya adalah Boot Lab, bisa dicari di Play Store atau App Store. Setelah kita buka aplikasinya, kita buat akunnya dulu ya, jadi langsung daftar dan buat akun seperti biasa. Tapi kalau udah punya akunnya bisa langsung login aja. Dan seperti inilah ya tampilannya kalau udah berhasil login. Selanjutnya kita tambahkan device-nya dengan cara klik tombol tambah, kemudian tambahkan perangkat. Lanjut pilih nama device yang ingin kita tambahkan. Nah, di sini saya mau tambahkan CCTV yang tipe C201. Langsung klik aja. Selanjutnya kita ikutin aja ya semua instruksi yang nampil. BTW di sini nanti kita akan disuruh hubungin ke jaringan WiFi juga, jadi pastikan ada jaringan WiFi saat mau setup. Dan seperti inilah ya tampilannya kalau setupnya udah berhasil. Oh ya, BTW di sini kita juga bisa menambahkan lebih dari satu perangkat. Nah, berhubung kita ada 2 CCTV, maka di sini saya akan tambahkan juga ya yang tipe C211. Untuk caranya sama aja dengan yang tadi. Oke, selanjutnya pertama di sini ada fitur multi image preview, yang mana kita bisa memonitoring atau memantau CCTV-nya secara bersamaan ya. Jadi kalau punya banyak CCTV, di sini kita bisa lihat previewnya sekaligus dalam satu layar. Lanjut untuk fitur-fiturnya, pertama kita bahas dulu ya yang Boot Lab C201, di mana kamera dari CCTV-nya ini posisinya fix ya, nggak bisa kita gerak-gerakin. Kalau mau gerakin ya harus geser manual. Tapi di sini sudah dilengkapi dengan lensa ultrawide dengan jangkauan view sampai 130 derajat. Jadi tampilannya udah sangat lebar ya. Kemudian untuk file video yang direkam resolusinya di 2304x1296 atau sekitar 2K Full HD lah. Visual yang tertampil udah cukup jelas dan lumayan oke lah. Sedangkan untuk yang tipe C211 di sini kameranya bisa kita gerak-gerakin sesuai keinginan kita.
Via aplikasinya ini ya tentunya, ini bisa berotasi sampai 360 derajat, jadi bebas, bisa kita arahkan angle-nya sesuai keinginan. Selanjutnya di sini juga ada fitur auto trackingnya, sehingga kalau fitur ini diaktifkan, kamera secara otomatis akan ngikutin pergerakan objek yang terdeteksi di dalam frame. Kedua CCTV bot slab ini juga sudah dilengkapi fitur AI motion atau human detection ya, sehingga kalau tiba-tiba ada pergerakan yang tertangkap oleh kamera, maka CCTV akan langsung mengirimkan notifikasi ke smartphone kita. Selanjutnya untuk masalah mode penyimpanannya, di sini kita diberi dua pilihan. Pertama ada penyimpanan via local storage atau via memori microSD, yang mana di sini microSD-nya bisa support maksimal sampai 128 GB. Oh ya, secara default settingan bawaan recording modenya adalah continuous recording ya, alias dari pertama nyala CCTV akan merekam secara terus-menerus. Nah, untuk mengubahnya kita bisa masuk ke menu memory card settings. Kita bisa ganti ke event recording apabila ingin merekamnya saat ada pergerakan aja. Kemudian pilihan kedua adalah cloud storage. Cuman untuk cloud storage-nya ini berbayar ya, alias kita harus berlangganan dulu kalau mau pakai yang cloud storage. Tapi kita bisa nyobain dulu juga karena terkadang ada tawaran free trial-nya untuk layanan cloud storage-nya ini. Oke, selanjutnya kalau kita ingin melihat hasil rekaman CCTV-nya, kita bisa masuk ke menu card recording. Di sini akan tertampil timeline history perekaman videonya, serta bisa langsung kita download juga hasil rekaman videonya ini ke smartphone kita. Kemudian kalau kita klik tanggalnya ini, maka akan muncul tampilan kalender yang menandai di hari apa aja CCTV-nya ini merekam, dan bisa dipilih ya mau lihat rekaman yang tanggal keberapa. Fitur selanjutnya, CCTV ini bisa digunakan untuk komunikasi dua arah. Caranya kita tinggal tekan aja icon yang gagang telepon ini, kemudian kita bisa ngomong ke smartphone dan suara kita akan keluar melalui speaker yang ada di CCTV-nya secara real time. Begitu juga sebaliknya, apabila ada yang ngomong di dekat CCTV-nya, maka kita bisa dengerin suaranya via smartphone. Jadi bisa dipakai buat ngobrol dua arah secara real time. Cek 1 2 3. Ini adalah suara dari speaker CCTV bot slab C201. 1 2 3. Lalu ada fitur alarm juga, jadi CCTV akan membunyikan alarm ketika mendeteksi ada pergerakan seseorang. Selanjutnya, khusus untuk yang tipe C211, ada fitur abnormal noise detection juga, yang mana CCTV akan memberikan notifikasi ketika mendeteksi suara-suara abnormal semisal suara bayi menangis dan lain-lain. Terakhir, kedua CCTV bot slab ini sudah dilengkapi fitur night vision. Jadi kalau di kondisi kegelapan atau malam hari, CCTV ini tetap masih bisa menangkap gambar yang cukup jelas karena udah dilengkapi lampu infrared. Oh ya, CCTV ini itu bisa dikontrol dari jarak jauh ya. Jadi misal kita lagi bepergian, maka kita tetap bisa memonitoring CCTV-nya ini via smartphone kita, asalkan CCTV-nya juga connect ke jaringan WiFi yang ada internetnya. Oke, untuk kesimpulannya, buat yang lagi nyari kamera CCTV atau security kamera buat penggunaan indoor dengan harga yang terjangkau, mungkin CCTV dari bot slab ini bisa jadi salah satu pilihan yang bisa dipertimbangkan ya. Untuk yang tipe C201 ini lebih diunggulkan di portabilitas dan kemudahan pemasangannya ya, karena kecil, simple, ringan, dan bisa nempel di mana aja. Sedangkan kalau pengen nyari yang bisa tracking dan pindah-pindah angle, maka pilihannya adalah yang tipe C211 ini. Saat video ini dibuat, untuk CCTV bot slab C201 ini dibanderol di 300 ribuan, sedangkan yang tipe C211 ini dibanderol di 400 ribuan aja. Dan kalau kalian tertarik, link pembeliannya udah kita sertakan di deskripsi di bawah ya. Oke, mungkin segitu dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan, tulis saja di komentar di bawah. Sampai jumpa di episode video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.